Shalom buat seluruh permata dimanapun berada pada saat ini. Tentunya kami berharap semua kabar daripada permata yang terkasih luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam perenungan firman Tuhan sebagai bahan PA Permata di minggu ini. Kiranya kekuatan kasih Tuhan, bahkan Tuhan berikan hikmat bagi kita, agar kita mampu mengerti dan memaknai apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Sebelum saya sampaikan renungan tersebut, mari kita bersatu di dalam doa. Kami rindu dan bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik dan menyertai kehidupan kami sepanjang masa. Sehingga pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan waktu bagi kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu dan Kau berikan kuasa Roh Kudus menguasai hidup kami, agar kami mampu memahami dan memaknai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita melihat firman Tuhan sebagai renungan di dalam PA Permata minggu ini, yang diambil dari kitab 2 Korintus pasal 5, dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 15. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut kepada kita semua. Pelayanan untuk pendamaian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian firman yang kami bacakan pada kesempatan ini. Salam sehat, salam semangat buat semua permata yang terkasih. Pada kesempatan ini tema yang diberikan di PA Permata minggu ini adalah mau bangkit tetapi tidak mau mati. Kalau kita berbicara soal kematian dan kebangkitan Kristus, bukan hanya di jemaat Korintus. Bukan hanya di jemaat Korintus ada masalah yang membuat mereka bingung, yang membuat mereka tidak percaya bahwa kematian Kristus itu dan kebangkitan Kristus itu bagi mereka itu sebuah misteri yang tidak mungkin terjadi. Sehingga ketidakyakinan mereka terhadap kematian dan kebangkitan Kristus menunjukkan satu masalah yang timbul di dalam kehidupan jemaat ketika itu. Sehingga orang-orang yang tinggal di Korintus, yang memperdebatkan, yang mempermasalahkan masalah kematian dan kebangkitan Kristus, menunjukkan satu masalah yang menggoncang, yang mengganggu ketentraman hidup jemaat ketika itu. Sehingga pada kesempatan ini seluruh permata akan dibukakan dan diingatkan pengertian pemahaman yang benar daripada penjelasan Paulus dari teks bahan PA Permata minggu ini. Kalau kita melihat apa yang dijelaskan oleh Paulus bagi jemaat Korintus mulai dari ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Artinya dari pernyataan yang diberikan oleh Paulus bagi jemaat Korintus pada saat ini adalah bahwa kehidupan Paulus dan teman-temannya menunjukkan bahwa mereka sudah dikuasai oleh kasih Kristus. Jadi kalau kita melihat apa yang dijelaskan Paulus di dalam perikop yang menjadi bahan PA Permata ini, dasarnya kuasa kasih Kristus sudah mereka terima di dalam hidupnya. Ini bukan masalah kasih yang didengar,
Ini bukan masalah kasih yang mereka lihat atas kehidupan orang lain, tapi ini satu pernyataan Paulus bahwa mereka sudah dikuasai kasih Kristus. Luar biasa kalau kita melihat dan merasakan bagaimana kita melihat terhadap diri kita sendiri. Apa dampak yang harus kita rasakan ketika kasih Kristus itu sudah menguasai seluruh kehidupan kita? Paulus katakan di sini adalah kehidupan yang dia rasakan bagaimana kasih Kristus itu menguasai seluruh hidupnya. Di sini Paulus menyatakan bahwa dia sudah hidup dan merasakan dan mengalami kasih Kristus itu yang memotivasi kehidupannya. Kasih Kristus itu yang sudah memberikan hikmat kepada dia. Kasih Kristus itu yang membukakan hatinya agar dia paham, mengerti, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk bersaksi bahwa kematian Kristus bagi semua orang itu betul-betul nyata dan benar adanya. Kematian Kristus bagi dunia ini itu secara universal, dan orang yang sudah menerima kematian Kristus akan mati bersama dia. Dalam arti bukan pengertian secara hurufiah yang Paulus berikan penjelasan kepada jemaat Korintus pada saat ini. Orang yang sudah menerima kematian Kristus akan meninggalkan cara-cara hidup yang lama, akan meninggalkan sikap hidup yang lama ketika mereka belum menerima kematian Kristus. Dan ketika mereka meninggalkan cara hidup yang lama dan menunjukkan cara hidup yang baru, mereka memiliki pengharapan akan kehidupan mereka untuk rindu dan mau menjalankan kehidupan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah kemenangan dan kebangkitan dari kehidupan lama masuk ke dalam kehidupan yang baru. Penjelasan Paulus ini betul-betul menjelaskan dengan kesaksian mereka sendiri. Mereka mengartikan kasih Kristus itu bukan hanya sekedar dengar-dengaran atau apa yang mereka lihat dengan orang lain. Bukan kasih Kristus yang mereka rasakan itu kasih yang secara persuasif, tapi pengalaman kasih Kristus itu hari lepas hari mereka rasakan nyata sebagai kekuatan di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, permata yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana kesaksian Paulus bahwa dia betul-betul mengalami kasih Kristus yang membentuk motivasi yang benar, kehidupan iman yang murni, dan memiliki integritas yang benar dan kuat yang bisa dia tunjukkan. Kita boleh melihat bagaimana kekuatan kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan Paulus. Misi Paulus adalah saksi pengikut Kristus yang mungkin bisa memotivasi kita agar di dalam menghadapi segala apapun ataupun berbagai-bagai kesulitan yang dialami Paulus ketika dia hidup di dalam kasih Kristus itu bukan menjadi ketakutan bagi dia, bukan menjadi hal yang membuat dia kendor semangatnya untuk bersaksi akan kehadiran Kristus di dunia ini. Tapi justru bagaimana kasih Kristus itu menjadikan dia membuat satu pilihan yang tepat di hadapan Tuhan. Yaitu, ketika aku hidup di dunia, aku bersyukur menghadapi kesulitan karena Kristus ada di dalamku. Dan ketika aku meninggalkan dunia ini, satu keuntungan bagiku ketika aku mati, Kristus tetap besertaku. Artinya, Paulus menyatakan bahwa di dalam kehidupannya hidup dan mati bersama Kristus. Itulah kasih Kristus yang menguasai dia. Terus yang kedua yang mungkin kita lihat dari perikop PA Permata ini. Apa sih makna kematian Kristus?
Makna kematian Kristus yang Paulus jelaskan kepada kita pada PA Permata ini. Bagaimana Kristus melalui kasih-Nya. Dia sangat toleran bagi dunia ini. Dia sangat empati bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga dia rela mengorbankan nyawanya demi kasih-Nya kepada kita. Dan bagaimana makna kematian Kristus itu membuat kita memperoleh kemenangan hidup bersama Tuhan. Memperoleh harapan yang baru bersama Tuhan. Sehingga orang yang menerima kematian Kristus, dia memperoleh satu hadiah mahkota kehidupan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Yaitu mahkota kemenangan. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini, tema yang disampaikan kepada kita adalah mau bangkit tetapi tidak mau mati. Bagaimana Paulus memberikan satu motivasi dalam misi pelayanan dia. Dia mau mati. Dia rela mengorbankan waktu. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya demi mewujudkan misi Allah melalui Kristus di dunia ini. Dia mau menjalani segala kesulitan dunia agar Kristus dikenal oleh dunia ini melalui kematian dan kebangkitan yang sudah Dia tunjukkan bagi kita. Jadi kita tidak seperti jemaat Korintus. Kita mengerti dan paham di dalam masa-masa pasion, di dalam masa-masa Jumat Agung, sehingga Paskah memberitakan kepada kita bahwa penderitaan-penderitaan yang Yesus alami sehingga Dia meninggalkan dunia ini, meninggalkan segala kesulitan yang sudah Dia lewati, dan Tuhan memberikan kemenangan melalui kebangkitan yang Dia tunjukkan bagi kita. Artinya Yesus mampu mengalahkan segala ketakutan dunia. Yesus mampu mengalahkan segala yang membuat kita tidak mampu, dan Dia dimenangkan oleh kuasa kebangkitannya. Jadi melalui firman Tuhan ini seluruh permata mengerti akan kuasa kemenangan dan kebangkitan yang sudah Yesus berikan kepada kita. Kita bangga, kita bersuka cita menerima kebangkitan Kristus bagi kita. Tapi sukacita kita di dalam menerima kebangkitan Kristus tentunya membawa kita agar kita tidak takut di dalam menjalani masa-masa sulit kita, apalagi untuk menyatakan kebaikan dan kebenaran Kristus yang harus kita jalani. Sama seperti Paulus. Kiranya semua permata melalui PA pada minggu ini, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, bagaimana kesulitan yang ada di depanmu, bahkan menghimpit kehidupanmu, setialah mengikut Kristus. Karena kesetiaanmu mengikut Kristus di dalam segala kesulitan yang kamu hadapi, kamu tidak pernah ditinggalkan oleh kasih Kristus. Sama ketika Paulus merasakan bagaimana sulitnya, sama ketika saksi-saksi hidup melalui murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka menyatakan Kristus mati dan bangkit, banyak sekali kesulitan yang mereka hadapi. Tapi mereka disertai dan dimenangkan oleh kasih Kristus yang menguatkan dan memotivasi mereka untuk tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Semangat permata semuanya. Terima kebangkitan Kristus sebagai kemenangan bagi kehidupan kita. Jangan pernah takut untuk meninggalkan segala hidup dan cara duniawi. Jangan pernah menyanyiakan kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Jangan pernah takut meninggalkan cara kenikmatan dunia. Jangan pernah takut untuk meninggalkan segala tawaran yang membuat kamu hilang kesempatan bersama Tuhan. Tapi tetap berani dan maju, meninggalkan segala cara kehidupan yang lama. Karena kita bukan lagi budak, tapi sebagai anak-anak Allah yang sudah dimenangkan oleh kasih Kristus. Selamat menikmati hidup di dalam kasih Kristus. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau begitu baik dan melawat kehidupan kami. Kiranya kuasa dan pertolongan Tuhan memampukan semua permata menjadi orang yang hidup dalam kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin.